Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kita dari Cipta Kreasi TV. Pemirsa, sudah lama nih kita nggak berjumpa ya. Kebetulan ada sahabat kita, sahabat dari Cipta Kreasi TV, mungkin sudah tidak asing lagi di hadapan pemirsa. Dan beliau ini sudah beberapa kali mengisi acara webinar yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Ada topik-topik menarik menyangkut masalah kesehatan yang saat ini lagi mengemuka di masyarakat. Kita tahu pengobatan saat ini ada 3 macam pengobatan. Pertama adalah pengobatan medis, yang kedua adalah pengobatan yang menggunakan obat-obat herbal, dan yang satu lagi nih yang saya harus ungkapkan yaitu pengobatan yang menggunakan secara metafisis ya atau metafisik. Nah, di sini juga saya akan menampilkan seorang tokoh sahabat saya yang kebetulan sudah 2 kali tampil di Cipta Kreasi TV. Oke, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan tampilkan kembali sahabat Cipta Kreasi TV, yaitu Bapak Insinyur Haji Pit Supardi Suryadi. Selamat siang, Pak Pit. Selamat siang, Om Boy. Pak Pit? Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya. Pak Pit, kita sedikit bincang-bincang ya, Pak Pit ya. Karena ini terus terang aja, banyak suara-suara masyarakat yang saya harus pertanyakan ke Pak Pit sebagai ahli metafisik. Iya. Nah, pertama-tama Pak Pit, saya ingin tahu nih sekarang. Ini pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang sudah saya kumpulkan nih Pak Pit ya. Pak Pit, kondisi saat ini banyak orang yang menderita gangguan jantung. Ya. Nah, satu lagi Pak Pit, penyebab utamanya itu apa? Silakan Pak Pit. Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke Bapak Dr. Boy yang sudah menyempatkan untuk hadir di acara ini dan memfasilitasi saya untuk memberikan suatu, ya bukan pencerahan ini, sebagai simulasi alternatif yang mungkin saat ini dirasakan oleh banyak orang, sangat gandrung dengan kesehatannya. Dengan memuja puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya berharap di sini adalah bukan tempatnya. Banyak tempat lain yang menggunakan masalah non medis, tapi harus hati-hati, Om Boy, karena banyak diantaranya juga yang sudah menyimpang. Saya berharap dengan ilmu yang diturunkan Rasulullah terhadap kesehatan alami, kesehatan ilahiyah istilah itu insya Allah banyak membantu. Betul tadi disebutkan bahwa penyakit jantung saat ini merupakan suatu dilematik banget, Om Boy, karena BPJS Kesehatan sendiri sekarang udah kewalahan. Baru kemarin sore saya mendengar bahwa ada satu hal yang disampaikan oleh pemerintah bahwa iuran BPJS tahun 2026 akan meningkat. Akan meningkat. Karena saat ini sudah keteter. Dimana kalau tidak salah datanya itu 70% pembiayaan BPJS Kesehatan dialokasikan untuk penderita penyakit jantung. Luar biasa, Om Boy. Begitu banyak yang sekarang itu menderita, dan sebagian tertangani dengan baik, sebagian juga belum tertangani dengan baik. Karena harus antri 3-6 bulan. Ini dilematik banget karena namanya sakit itu sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda. Kita mau buat perjanjian dengan siapapun juga, istilahnya itu masih bisa ditunda. Betul. Tapi kalau perjanjian dan kesehatan jangan ditunda-tunda. Kita mau beli baju sebagus apapunnya kita masih bisa nunda. Tapi kalau kesehatan begitu seorang menderita sakit harus segera ditangani. Itu yang menjadikan kadang-kadang saya prihatin lah gitu ya. Karena termasuk ada anggota keluarga yang menjadi korban akibat lalainya penanganan daripada ke rumah sakit. Hanya semata-mata karena BPJS dianggap kelas 3. Warga negara Indonesia dengan menggunakan fasilitas BPJS dianggap kelas 3. Beda dengan yang pakai asuransi, beda juga dengan memakai istilah itu swasta lah gitu ya. Umum, bayar langsung, cash and carry istilahnya. Ini
sangat memprihatinkan. Nah, kalau ditanya penyebabnya, jujur gangguan apapun juga jantung, karena jantung banyak ragamnya. Gangguan karena jantung koroner paling ringan. Kemudian jantung ablasi atau aritmia, itu di dalam jantungnya banyak lemak. Kemudian klep jantung bocor, termasuk juga yang harus dibypass lah. Bypass itu adalah implementasi kalau seseorang penderita penyakit jantung sudah tidak bisa ditangani secara pasang ring sebetulnya. Nah, ujung pangkalnya kalau saya simak itu tidak ada lain adalah karena pengentalan darah. Jadi darah penderita jantung udah pasti sangat kental, dingin dan tidak lancar, udah pasti itu. Oh ya, satu lagi Pak Pit. Ini apakah ada kaitannya ya? Kalau masyarakat umum bertanya-tanya penyebab penyakit jantung dengan autoimun, ya. Karena sekarang ini kan kalau kita dengar di masyarakat sebentar-bentar autoimun. Nah, autoimun ini bisa merambah kemana-mana nih menyebarnya, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa macam-macam. Ya. Nah, kaitan dengan pertanyaan pertama yang tadi. Nah, kira-kira nih dari autoimun ini saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Pit. Ini nanti kan sumber masalahnya di autoimun dulu kan, autoimun dulu. Nah, dari autoimun nanti bisa dia menyebar ke jantung, ke ginjal dan penyakit yang lain. Nah, menurut pendapat Pak Pit gimana? Iya, jadi pada dasarnya saat ini Pak Umboy, itu banyak sekali masyarakat yang digaduhkan, dibuat gaduh karena gangguan autoimun tadi itu. Dari dulu udah ada sebetulnya, cuma tidak separah sekarang. Nah, autoimun jelas kalau menurut pandangan medis gitu ya, autoimun itu adalah penyakit yang tidak jelas apa penyebabnya. Satu. Kedua, penyakit yang tidak ada obatnya. Yang ketiga adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ini persis kasus waktu cancer di tahun 70-an. Itu banyak istilahnya itu gangguan yang terkait cancer itu hampir sama dengan pernyataan dari medis, maaf gitu ya, itu seperti ini. Tidak tahu apa penyebabnya, tidak ada obatnya, tidak bisa disembuhkan. Jujur maaf, bukan saya sok tahu gitu ya, ini semua diakibatkan karena pengentalan darah. Nah, pengentalan darah tentunya tidak hanya menyangkut masalah organ jantung, tapi organ tubuh di dalam tubuh kita pasti akan terpapar. Coba tolong dijelasin supaya masyarakat nggak bingung ya. Mungkin yang bisa mengerti pengentalan darah kan hanya orang-orang medis ya. Orang-orang medis. Nah, sekarang pertanyaan masyarakat begini. Penyebab terjadi pengentalan darah itu apa? Ya. Karena gini, kita kan harus bagaimanapun ya, masyarakat umum kan harus ada usaha preventif untuk jangan sampai terjadi pengentalan darah. Dan kita kan nggak tahu kalau pengentalan darah itu gimana sih, kalau kita sobek kita ya, tangan kita kan keluar darah tuh. Apakah benar-benar yang darahnya mengental? Karena kita lihat darah kita normal-normalnya merah dan cair-cair juga sama. Nah, ini ukuran parameternya pengentalan darah tuh apa gitu? Iya, betul. Silakan Pak. Iya. Jadi ada fenomena pengentalan darah itu disebabkan oleh dua hal. Satu, masalah lahir dan batin. Lahirnya karena yang bersangkutan mengidap misalnya diabetes, itu luar biasa. Diabetes itu salah satu penyerta atau pencetus pengentalan darah. Diabetes itu. Kemudian kedua adalah masalah medis juga adalah masalah karena lambung. Masalah lambung, asam lambung meningkat, udah pasti oksigen tubuh turun. Justru disitulah kita butuhkan oksigen tubuh yang baik. Karena kebanyakan sekarang itu oksigen tubuh kita tuh sangat-sangat minim. Akibatnya, ibaratnya Pak Boy punya mobil nih, pakai Pertamax turbo, tapi saringan udaranya kotor, pasti mobil itu ngeden, pasti berkerak istilahnya itu kan. Nah sekarang supaya oksigen tubuh itu naik, usahakan untuk menurunkan kontens atau volume daripada asam lambung. Jadi bukan dilihat dari fisiknya ya? Nah, kalau darahnya agak kental gitu ya? Kalau secara fisik mungkin bisa dibuktikan dengan istilah itu kita periksa darah. Ya, betul. Manakala seseorang diambil darah itu susah, udah jelas bukan hanya pembuluh darah yang menyempit, tapi kalau darahnya juga udah kental sekali. Itu tanda-tandanya. Di samping juga kadang-kadang kita harus periksa darah itu hanya untuk kolesterol lah, asam urat lah gitu dan sebagainya. Tapi lebih penting lagi untuk satu yang terkait dengan batin itu adalah laju endap darahnya. Manakala laju endap darahnya seseorang itu lebih dari 3, itu udah jelas yang bersangkutan mengalami pengentalan darah.
Nah, karena itu laju darah itu sangat dipengaruhi oleh emosional kita. Nah, itu saya menarik itu dengan pendekatan emosional ya. Jadi sekarang segala sesuatu itu kan penyakit. Ini katanya orang kalau saya baca di buku literatur. Ya. Sebetulnya penyakit itu kan penyebab utama dari pikirannya. Itu batinnya. Yes. Nah, jadi kita jika ingin tahu, misalnya tiba-tiba orang yang dulunya sehat, terus tiba-tiba langsung drop. Bisa. Ya, ini penyebabnya di mana? Apakah di autoimunnya, apa-apanya, apa faktor lifestyle seseorang, dan kita apa faktor konsumsi seseorang, atau gimana? Silakan, Pak. Jadi ada karakter pengenalan darah karena permanen, itu karena itu memang udah dasarnya. Tapi ada yang tiba-tiba, ujug-ujug lah gitu kan. Ya kita banyak contoh lah belakangan ini. Seseorang pejabat yang dinyatakan bermasalah, masuk OTT misalnya kan, itu tiba-tiba sakit. Nah, itu sering terjadi tuh. Iya. Itu menarik, Pak. Karena pikiran. Pikiran jadinya ya. Padahal dia sehat sebelumnya ya. Sebetulnya sehat. Bisa berteriak-teriak gitu kan. Tapi begitu dikenakan masalah yang besar buat mereka itu terjadi adanya gangguan di lambung. Nah, sekarang Pak Pit, pertanyaan lagi nih sekarang. Ini saking menarik nih. Ya. Pak Pit punya waktu kan kita sampai bicara ya. Siap. Nah, sekarang yang penanganan yang paling efektif ya di luar medis nih. Kita bicara nih, karena saya mau bicara dengan Pak Pit ini pengobatan yang di luar medis kan, bukan pengobatan medis ya. Di luar medis dengan cara apa yang paling efektif dan proses penyembuhannya tuh, durasinya tuh berapa lama itu Pak Pit biasanya? Ya semenjak Pak Pit mengetahui ini penyakit ini, kan Pak Pit sudah bisa mendiagnosa. Dan kira-kira kayak seperti dokter ini perkirakan 1 bulan bisa sembuh asalkan ini. Nah, ini gimana Pak? Jadi pada dasarnya penyakit apapun juga tidak berdiri sendiri, tidak stand alone. Ada yang menyebabkannya sehingga orang itu sakit, ada yang mengakibatkannya dari sakit itu mengakibatkan sakit yang lain. Jadi pada dasarnya ya saya bersyukur bahwa satu hal yang bisa menjanjikan lah gitu ya. Ini penanganannya kan relatif, Boy. Namanya orang berpenyakit jantung kalau menurut medis harus sakit seumur hidup. Karena apa? Karena dokter jantung itu pasti dikasih obat seumur hidup. Pasti sakit selama itu kan. Nah justru harus ada endingnya sebetulnya. Nah, di dalam pengobatan yang kami lakukan, metafisik tadi itu, maaf gitu ya, metafisik ada 2, ada yang pakai fuah-fuah gitu kan. Nah ini hindarilah karena sirik istilahnya. Ada yang mereaktivasi sistem endokrin, Boy. Endokrin itu apa? Endokrin adalah organ tubuh yang menghasilkan hormon. Hormon bukan hormon lain, tapi hormon tubuh secara alami. Nah jadi kalau hormon itu diciptakan oleh Tuhan untuk orang sehat itu the best lah gitu kan. Terus kira-kira berapa lama tuh dari Pak Pit mengetahui orang itu ada indikasi suatu penyakit sampai dia dinyatakan sembuh? Berapa lama biasanya? Yang autoimun aja lah, gitu, yang paling berat nih. Sekarang itu jadi momok nih, karena itu profesor apapun juga, dokter apapun yang imunolog itu mengatakan bahwa penyakit itu tidak bisa sembuh dan tidak ada obatnya. Tapi mereka ngasih obat. Ya, saya mencoba untuk mereaktivasi endokrin dengan tadi men-trigger di 1 poinnya itu untuk untuk melancarkan peredaran darah, kemudian untuk menghangatkan darah. Itu penting, Boy. Karena dengan darah yang hangat itu, ibaratnya itu si scaling ada di dalam pembuluh darah itu akan hancur. Nah, itu terbawa tuh oleh aliran darah. Terbawa betul Pak Bung Doy. Jadi begitu saya touch itu minimal tanda tanya kalau terapi saya berhasil 1, mata langsung berbinar-binar, lebih terang. Nanti itu tandanya. Ada ini Pak Pit nanti tolong yang menariknya harus ada kita uji coba nih nanti ini. Ya. Nanti pemirsa nanti ada 1 session ya setelah ini Pak Pit akan memperagakan dengan cara pengobatan Pak Pit. Tapi sebelum menuju ke arah sana kita lanjutkan perbincangan kita nih. Baik. Nah, Pak Pit nih, artinya akan timbul lagi nih dari pertanyaan yang barusan ini ya. Kan saya melihat pengobatan Pak Pit ini kan menggunakan metafisik ya. Yang tidak menggunakan obat medis, tidak mengobatkan obat-obat herbal atau ramuan ya.
Jadi pertanyaan masyarakat nih, Pak Pit harus jawab nih. Ya, ya. Medianya apa ya, Pak Pit? Memang sesuatu yang lucu sih, Om Boy. Kadang-kadang orang itu mengatakan dengan apa sih gitu kan. Betul. Jadi di sini Apa jujur mungkin punya ini kali, punya isim kali. Kita santai, Pak Pit. itu sangat sampai saya sebagai muslim itu sangat menghindari itu. Iya, iya. Hal-hal yang syirik itu, Om Boy ya. Tapi kita punya tangan telanjang, tidak pakai alat, Om Boy. Nah, kalau misalnya ini mohon maaf nih, bukan pengobatan tapi terapi penyembuhan. Oh. Karena tidak pakai obat gitu loh, Om Boy. Jadi yang saya trigger itu adalah poin daripada PKS. Ini bukan nama partai, Om Boy. PKS itu Pusat Kendali Saraf. Nah, kalau saya runut itu Pusat Kendali Saraf itu mengacu ke masalah istilahnya itu mengacu pada trigger untuk setiap endokrinnya ada. Kita endokrin ada kelenjar sebetulnya, kelenjar yang ductless, tidak punya jaringan, tapi dia menyimpan sesuatu kimiawi yang disalurkan pada organ tubuh yang memerlukannya, seperti tiroid, paratiroid, asam istilah itu kelenjar getah bening, kemudian ada prostat, prolaktin. Kemudian di kepala ada banyak itu, tidak lebih dari kayak yang saya ketahui tidak lebih dari 25. Nah, saya dengan men-trigger di 4 poin saja, udah hampir sebagian besar teratasi. Oh, bagus sekali ya. Dan memang ini salah satu kendalanya ada sakit, Om Boy. Sakit. Ya namanya pengobatan ya. Kalau penyembuhan, maaf. Ya kalau misalnya penyembuhan memang harus ada sakit ya. Ya, kalau sakit. kita contohnya gini, kita sakit aja sama dokter kan disuntik. Iya. Dipasang infus kan itu sakit ya. Betul. Nah, ini Pak Pit, saya terus terang aja nih. Saya ketika bicara dengan Pak Pit nih, apa ya, nuansa suara-suara masyarakat nih masuk ke telinga saya nih Pak Pit. Iya. Ini sangat menarik sekali Pak Pit. Nah, ini terkait dengan pertanyaan masyarakat. Ya, pertanyaan masyarakat. Dalam saat ini kan keadaan ekonominya kan lagi tidak menentu ya. Betul. Ya. Pengobatan mahal, apa-apa mahal, ya kan? Nah, kira-kira kalau menurut kacamata atau cara pandang Pak Pit, pengobatan metafisik yang Pak Pit lakukan ini seberapa jauh bisa mengena untuk melayani masyarakat? Ya. Alhamdulillah sih selama ini kepercayaan masyarakat luar biasa, Om Boy. Baru-baru aja ada seorang hakim tinggi yang baru pensiun, itu mengidap gangguan penyakit jantung sejak usia 50 lah. Pertama pasang ring jantung 1, kemudian 5 tahun kemudian pasang lagi 2 tahun kemudian pasang lagi 3, udah 6 ring jantung dipasangnya. Nah ini real story, sekarang masih berlanjut nih. Ini baru 2 bulan, Om Boy. Jadi pada dasarnya mereka itu akhirnya kembali ke medis kan. Ya. Dan selama ini makan obat seumur hidup. Harus, mandatori. Makan obat seumur hidup, ada pengencer darahnya, ada untuk vitamin jantung lah, ada untuk kolesterolnya dan sebagainya. Itu tidak kurang dari 12 biji setiap hari harus dikonsumsi. Terakhir beliau itu istilahnya tidur aja nggak bisa telentang, Boy. Sesek. Itu udah berlangsung berbulan-bulan lah gitu lah. Tersiksanya seperti apa. Jadi yang bersangkutan kalau tidur ya udah nyanda begini sampai dia betul-betul capek tertidur itu pun nggak pulas, nggak pulas lah gitu. Nah kemudian datang ke kami, alhamdulillah itu mujizat buat beliau karena diketemukan dengan bantuan seorang pasien saya yang baru berobat 4 kali dengan kasus yang sama, harus dibebas. Nah beliau tadi itu tidak bisa dibebas karena ada 3 ring yang bermasalah itu bercabang. Nggak ada namanya pengganti pembuluh darah dari betis kita itu yang bercabang. Itu sangat, kalaupun ada, mahal sekali. Dan itu alhamdulillah dengan keyakinannya, beliau juga ya orang yang mengerti lah, orang-orang yang full intelek lah gitu ya. Dan mereka, dan disiplinnya luar biasa. Walaupun sakit, tiap hari datang beliau. Nah, terima kasih Pak Pit, ini penjelasannya sudah makin, masyarakat ini kayaknya sudah makin banyak informasi mengenai Pak Pit. Nah, Pak Pit, ini pertanyaan masyarakat. Ya. Kenapa saya menggunakan kata pertanyaan masyarakat ya? Karena banyak masyarakat yang mengirim ke IG saya, ke WA saya. Ya. Coba tolong pertanyakan ini dengan Pak Pit. Ya. Ini Pak Pit, dengan tidak mengurangi secara hormat, tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh Pak Pit selama ini dalam rangka untuk penyembuhan pasien-pasien ini. Ya.
seberapa besar, Pak? Ya, satu yang saya syukuri, Boy, tidak ada yang meninggal di tangan saya. Karena sakit apapun juga, kecuali meninggal di tengah jalan. Sebelum ke sini ada pasien saya meninggal, betul, tapi bukan belum ditangani oleh kita ya. Itu udah takdir juga. Dan kebetulan yang berobat ke saya itu nggak kaleng-kaleng, Boy. Mantan presiden ada, menteri-menteri ada, direktur-direktur. Jadi itu dari istilahnya itu batur sampai direktur, dari sinden sampai presiden mantan gitu kan. Dan alhamdulillah mereka mensyukuri karena begitu ketemu saya di malam pertama ada perubahan hidupnya. Yang tadinya tidak bisa tidur nyenyak, dapat tidur nyenyak. Itu kalau dibilang keberhasilan ya seperti itu. Nah, satu lagi Pak Pit. Ini mohon maaf ya Pak Pit ya. Ini pertanyaan sedikit sebetulnya agak mengusik mungkin dari Pak Pit ya. Tapi saya harus pertanyakan ini. Berapa biayanya Pak Pit kalau berobat di tempat Pak Pit? Nanti kan gini, masyarakat terus terang aja ya. Ini kan pertanyaan krusial yang masyarakat bertanya-tanya. Betul. Kalau misalnya kita pergi ya Pak Pit ke suatu dokter. Makin dokter itu punya nama, makin tenar masyarakat, kan biayanya, konsultasinya aja udah mahal. Nah, sedangkan kalau kita punya uang, punya istilahnya punya duit gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau masyarakat kita yang pengobatan ini dilakukan selama ini pakai menggunakan BPJS, ya, itu bagaimana Pak Pit? Coba mohon maaf Pak Pit, karena masyarakat ingin bertanya-tanya Pak Pit. Ya, ini silakan Pak Pit. Satu hal yang menarik, kadang-kadang juga saya malu lah gitu ya, karena saya masih punya usaha, masih bisnis masih jalan, walaupun udah 70 tahun Boy sekarang itu kan. Nah, pertanyaan itu sering kali tidak mengusik sih, tapi mempertanyakan itu pada diri saya, apakah pantas enggak saya kenakan pada pasien. Dan kebanyakan pasien-pasien saya itu kenakan itu dengan cara paket, Boy. Saya paketnya tolong dijelasin Pak. Iya, jadi paket itu bukan berarti saya akan memeras orang per orang, tidak. Tapi untuk membuat orang disiplin. Itu masih saya tawarkan. Kalau Bapak dipaketkan itu begini, jaminannya begini nih. Ya seperti jantung itu, insya Allah dalam 1 bulan atau 1 bulan setengah udah rilis. Dan sudah tidak perlu makan obat lagi. Wah, itu ya. Jadi tidak ada obat sama sekali ya? Misalnya ramuan-ramuan apa tuh nggak ada Pak Pit ya? Selama ini kami tidak menggunakan obat, bukan kami tidak mengerti obat. Obat saya pahami bukan racun, tapi bisa jadi racun. Kapan jadi racun? Pada saat darah kita tidak bisa menyerap habis obat tersebut. Sisanya residunya itu jadi racun tadi itu. Nah ini fenomena kenapa saya kadang-kadang ya saya jual lihat-lihat orang, Boy. Orang yang tidak punya saya gratiskan ada. Oh jadi, mohon maaf nih Pak Pit, ini pertanyaan bandel dikit nih. Pak Pit terima BPJS nggak? Nanti kita kan nggak tahu nih namanya masyarakat ya. Kan masyarakat dari berbagai macam kasta nih Pak Pit ya. Wah, mungkin datang ke Pak Pit, kan selama ini kalau masyarakat berpatokan kalau nggak punya uang pakai BPJS. Mohon maaf nih Pak Pit. Terima BPJS nggak masyarakat Pak Pit? Kebetulan ini saya baru punya pikiran, Boy. Saya mau ketemu Direktur Keuangan BPJS. Kebetulan sohib saya. Saya mau menawarkan diri. Apakah bisa enggak pengobatan saya yang alhamdulillah sih tidak lebih dari 3 digit lah gitu ya. Itu bisa dibayar seolah itu BPJS. Karena apa? BPJS itu keteteran. Saya yakin beliau itu sangat hedik sekarang itu, sangat panik dengan adanya bengkaknya dana BPJS. Dapat dibayangkan, Boy, satu kerugian untuk bukan hanya masalah pengelola BPJS, tapi untuk masyarakat. Boy tahu, barangkali kalau misalnya kita pakai BPJS, ditanyakan sama admin dari rumah sakitnya, Bapak pakai umum, BPJS atau asuransi kan gitu? Betul. BPJS. Dan satu lagi, Pak Pit, kalau saya juga lihat ya, kalau misalnya kita menggunakan BPJS, ini mohon maaf ya pemerintah ya, tapi ini harus saya ungkapkan nih pemerintah. Kita kan dikasih obat-obat generik ya? Bukan obat-obat pabrikan. Nah, saya kadang-kadang juga bertanya, karena teman-teman dokter saya juga banyak, saya tanya, dokter itu dalam memberikan suatu pengobatan kepada pasien yang dia mengeluh. Misalnya orang sakit jantung harusnya dikasih obat ini. Saya tidak mau nyebutkan nama obatnya, nanti saya nggak promosi ini. Tapi karena keterbatasan, akhirnya apa? Dikasihlah obat-obat generik. Ya kan? Obat-obat generik yang dikasihnya.
Nah, ini kan artinya bagi masyarakat juga, waduh, ini gimana ya? Ya, ya. Paling tidak, coba mungkin dengan adanya pengobatan dari Pak Pit ini, jadi kita bisa tahu nih, oh artinya siapa tahu aja nanti direksi BPJS atau orang yang bisa mengambil keputusan bisa mempertimbangkan untuk membiayai pengobatan Pak Pit ini dibiayai oleh BPJS. Ya. Harapan kita juga Ya, itu. berharap banget. Karena Ya kan? jauh lebih murah sebetulnya. Baik kan untuk yang seorang pasang ring jantung aja, Ya. Satu aja udah berapa? Sekarang 120 juta. 120 juta ya. 150 juta. Ya, satu ring. Ya. Belum kalau dua. Pasti dua kalinya. Kalau bebas tidak cukup dari 1,5 miliar. Wah, itu mahal sekali. Mahal. Dan risikonya kalau udah dibebas itu sebagai manusia udah invalid. Udah cacat. Tidak boleh kerja keras, tidak boleh mikir keras, tidak boleh terlalu happy. Karena kalau udah bebas itu kan disambung tuh usus itu tuh. Betul. Si pembuluh darah itu kan disambung, namanya buatan manusia, tidak ada yang sesempurna buatan Tuhan. Nah, gitu. Mudah-mudahan ya Pak Pit. Nah, ada sedikit lagi pertanyaan buat Pak Pit ini sebelum kita akhiri, Pak Pit. Pak Pit, saat ini kita dengar sudah ada di negara tetangga, Singapura, Malaysia, ada virus monyet kalau nggak salah ya katanya. Itu katanya virus itu nanti cikal bakal akan ada datang COVID jilid 2. Nah, saya ingin bertanya Pak Pit, ya kan dulu waktu ada COVID yang melanda dunia, ya itu kan jutaan orang meninggal. Betul. Ya. Ada yang sebagian medis mengatakan itu bukan penyakit secara medis, tapi hanya komorbid ya. Ada lagi. Nah, saya ingin tahu pandangan Pak Pit ini mengenai COVID jilid 2 ini bagaimana Pak Pit? Silakan. Ya, kalau saya sih jujur, saya kadang-kadang bukan menentang ya. Bukan menentang atau istilah itu a priori atau misalnya tidak percaya pada pemerintah. Itu saya katakan itu hoax. Hoax, Boy. Dan saya dengar juga kan salah satu mantan menteri, ya kan, waktu itu menentang keras kan. Iya, Siti Fadilah. Siti Fadilah, bahkan ada salah satu mantan calon gubernur. Iya. Itu juga dia sampai dengan mengatakan itu tidak kok, itu hanya permainan mindset orang aja, hanya menguntungkan industri farmasi tertentu. Dan saya juga kemarin, mungkin masyarakat kita juga lihat ya kan, ada konglomerat dari Amerika yang datang ke Indonesia, belum apa-apa sudah menawarkan vaksin, ya kan. Nah itu kan artinya kita bertanya, loh kita aman-aman aja kenapa harus ada vaksin? Nah itu kita juga bertanya-tanya. Nah, jadi kalau menurut saya COVID itu memang permainan mindset orang atau memang benar-benar penyakit, Pak? Jadi kalau lihat dari jurnal dunia lah gitu, Boy, itu pertama kali yang mewabah itu kan di tahun 1920, waktu flu Spanyol. Ya betul. Nah, flu Spanyol itu berdampak berekor nih sampai 2 tahun, 3 tahun kemudian. Ini memang environmental yang kena. Makanya sekarang jujur rumah sakit penuh tuh. Dan berbagai penyakit, rata-rata batuk pilek, itu ringan lah, tidak mematikan sebetulnya. Cuman untuk kalau kena sama orang yang kena komorbid, yaitu maaf gitu ya, itu akan lebih berat. Dan saya ini jujur, saya bukan menentang pemerintah. Kebetulan Menteri Kesehatan juga di kelas saya di ITB. Saya inginnya sih saya dipanggil, jujur dipanggil. Karena kita berhadapan deh, kita bukan beradu ilmu, tapi kita mencoba memberikan suatu pencerahan. Karena tadi begitu ada hoax seperti itu, lebih banyak orang sakit. Tapi orang percaya gini, Pak Pit, pada saat itu hoax itu bisa dijadikan sesuatu nyata, kita juga sama-sama lihat, kan yang meninggal berjamaah, Pak Pit. Sampai kita lihat juga pada saat itu Jakarta kan benar-benar sepi. Waktu COVID itu kan. Jadi benar-benar kayak kota mati. Yang biasanya Jakarta ini kalau kita keluar rumah udah macet di mana-mana, itu ibaratnya dari rumah saya di kawasan Jakarta Selatan ke rumah Pak Pit di Duren Sawit ini bisa dilalui hanya 15 menit dia nyampe. Tapi kalau normal ini kan bisa 2 jam. Nah, yang membuat mindset masyarakat itu kok bisa meninggal berjamaah itu apanya Pak Pit sebetulnya? Jadi kalau lihat jurnal dunia tadi itu, Boy, jadi itu wabah per 100 tahun. Memang selalu ada? Flu Spanyol kan 1919 atau 1920, itu flu Spanyol. Ratusan
ya jutaan orang juga, ratusan juga mungkin yang meninggal termasuk di Indonesia. Nah, COVID-19 juga sama, itu 100 tahun kemudian baru terjadi. Nah, kalau tiba-tiba sekarang atau dengan iming-iming tadi akan ada vaksin dan sebagainya, akan timbul seperti dulu enggak? Jujur enggak? Justru saya mau membuat mindset orang tuh nggak usah panik, gitu loh. Jangan sampai dengan panik ya tadi itu kan, asam lambung meningkat udah pasti, minimal nggak bisa tidur, makan nggak nyaman di lidah gitu kan. Kemudian ya emosi tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Waduh, bagus. Jadi jangan percaya itu boy, hoax yang sekarang dikatakan akan timbul lagi. Saya kemarin ke Singapura, saya pikir mesti bawa masker, nggak saya pakai. Ke Malaysia, ke Penang saya datang, nggak ada yang pakai itu. Ya artinya itu permainan mindset orang ya Pak Pit. Itu takutnya tadi itu jadi mudorot boy, jadi dosa. Ya. Betul. Siapa Pak yang membuat hoax itu ingat dosa. Itu aja. Nih Pak Pit, kita akan mengakhiri perbincangan yang menarik ini Pak Pit. Pak Pit, saran-saran atau himbauan Pak Pit terhadap bagaimana caranya penanggulangi penyakit di Indonesia. Mungkin dengan himbauan Pak Pit, saran Pak Pit ini bisa didengar oleh Bapak Presiden Prabowo. Paling tidak kan pemerintah bagaimana caranya bisa menekan biaya pengobatan medis. Ya, setuju. Apabila misalnya, mohon maaf Pak Pit ya, muncul pit yang lain dengan pengobatan yang serupa, ini kan artinya akan menekan kos pemerintah. Membantu pemerintah. Ya kan? Menekan kos ya. Biaya-biaya yang tadinya ratusan juta bahkan ratusan triliun mungkin yang menghadapi penyakit dengan adanya pengobatan semacam model Pak Pit yang lain gitu ya, artinya bisa ditekan. Nah ini himbauan dan saran Pak Pit. Ya, jadi himbauan saya sih untuk masyarakat, terutama pemerintah, kita berpikir logik saja. Karena kesehatan apapun juga, jenis gangguan kesehatan apapun juga, kembali pada mindset kita. Yang penting kita tetap tenang, jaga kesehatan lambung itu penting, Boy. Karena dengan menjaga kesehatan lambung, asam lambung akan terkendali, oksigen tubuh kita akan terkendali, sehingga darah kita sehat. Makanya kunci utamanya adalah darah, kesehatan darah. Satu harus tetap hangat, encer secara alami, dan lancar tanpa mengganggu kinerja jantung yang berlebihan. Sangat bagus ya. Iya, karena kalau ibaratnya hanya mengandalkan obat, ibaratnya ini penyakit udah datang, obat. Ini obat nih, obat kayak vitamin, kayak atau herbal gitu ya. Ini pada saat itu si penyakit itu mundur sesaat, obat stop, maju lagi. Kalau maaf di penyembuhan kami itu adalah dengan mencari akar permasalahannya, ditarik mundur, sumbernya itu apa. Dan kebanyakan jujur yang berobat ke saya itu 99%-nya bermasalah di lambung kok. Intinya memang di lambung. Di lambung. Gitu. Nah, akibatnya di lambung itu maaf ya, bukan saya jumawa atau gimana. Mudah sekali, nggak lebih dari 5 menit lah. Bagaimana lambung itu bisa reda. Nanti kita coba tuh Pak. Harus. Ya, betul. Pit, kayaknya kita harus mengakhiri perbincangan yang menarik ini Pak Pit. Ya. Nah, ini banyak masyarakat nih yang ingin mencoba Pak Pit. Pak Pit bisa nggak masyarakat Pak Pit untuk memberikan suatu penyuluhan, edukasi, baik itu di seminar-seminar, di webinar-webinar, atau di talk show, dan cara menghubungi Pak Pit itu bagaimana Pak? Apakah ada manajernya yang menghubungi Pak Pit, atau secara langsung nanti Pak Pit bisa sampaikan, nanti ada di bawahnya akan ada tulisan Pak Pit. Silakan Pak Pit. Ini kadang-kadang saya sepertinya egois gitu ya, single fighter, karena saya tidak punya asisten, tidak punya tim manager, nggak tahu kalau ke depan gitu ya. Yang jelas, Insya Allah ada. Permintaan itu udah banyak sebetulnya, cuman saya waktunya akan bagi waktu karena saya masih aktif. Dan pernah kami mengadakan seminar seperti ini, seminar untuk kesehatan, itu di depan mantan pejabat di Auri. Itu tahun 2017 lah gitu ya, kami mengatakan, termasuk juga di beberapa koleha yang punya perusahaan, banyak ratusan karyawan, mereka saya kasih tadi itu pencerahan lah gitu ya, edukasi supaya mereka hidup sehat.
Dan di samping itu saya sialakan yang mau berapa puluh orang testimoni pada saat itu. Dan satu yang saya ingatkan lagi nih pada pemirsa, Pak Pit ini setiap bulan selalu mengadakan webinar yang diselenggarakan oleh Cipta Kreasi Multidigital. Ya. Jadi khusus bagi pemirsa, ikuti terus webinar-webinar yang setiap mungkin pertengahan bulan di minggu kedua atau minggu ketiga setiap bulan, Pak Pit akan menampilkan ya kan edukasi-edukasi dari penyakit-penyakit yang timbul di masyarakat dan cara pengobatan bagaimana. Itu biasanya tuh kalau saya perhatikan itu sekitar 100 sampai 200 orang banyak yang antusias ingin bertanya dengan Pak Pit ya di webinar-webinar ini. Jangan lupa untuk diikuti terus. Nah, terakhir Pak Pit, sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan ke masyarakat? Iya. Silakan Pak Pit. Jadi terima kasih. Kalau dulu saya ingat Boy, waktu sekolah di SD gitu ya, rajin pangkal pandai. Ya, setuju kan? Cakep, cakep gitu kan? Hemat pangkal kaya. Cakep. Tidak cakep, tidak cakep. Kalau hemat pangkal kaya, konotasinya hemat tuh pelit, medit, kumed, merek GGHC gitu kan. Jadi saya ganti Boy, rajin pangkal pandai, tetap gitu. Sehat pangkal kaya. Alhamdulillah ya. Dengan orang sehat, Boy misalnya, maaf gitu ya, ada satu kepala keluarga sakit nih. Emang semuanya nggak ikut sakit. Ya betul. Ikut berpikir, ikut berpikir biaya seperti apa. Apalagi dia tiang keluarganya. Tiang keluarga, aduh itu maaf itu satu hal yang menarik ini. Jadi sehat pangkal kaya itu minimal untuk yang bersangkutan bisa beraktivitas, ya mencari nafkah dan sebagainya. Keluarga tidak terganggu, terutama pikiran. Nah kalau udah semua terpikiran sakit semua udah pasti. Gitu. Baiklah Pak Pit, karena waktu jualah yang membatasi kita. Tapi saya ingin ingatkan juga kepada pemirsa Cipta Kreasi TV. Pak Pit ini akan selalu muncul di webinar-webinar yang sudah terselenggara, mungkin sudah 3 atau 4 kali Pak Pit. Kali ya. Udah 4 Pertama kali ya. jantung, betul. Kemudian autoimun, kemudian HNP ya, terakhir itu sinusitis. Nah itu maaf. Yang terakhir apa nih yang akan dibahas nih? Nanti akan kira-kira yang datang itu masalah penyakit apa istilahnya itu stroke. Stroke ya. Ya. Tapi kalau penyakit ini nggak punya duit bisa diobatin. Oh bisa. Tadi itu harus sehat dulu. Baiklah Pak bisa. Rupanya perbincangan dengan Pak Pit ini sangat-sangat menarik ya. Jadi kita bisa melihat sosok beliau, orangnya dengan ramah, orangnya dengan biasa gini, kalau kita datang ditemui orang yang ramah, insya Allah tuh penyakit tuh akan segera hilang. Pak Pit, sekali lagi, contoh ini, tambahan sebagai contoh. Kita datang ke rumah sakit. Betul. BPJS. Iya. Dokternya mau enggak. Jujur ini keluhan saya ini. Karena saya pernah mengantar seseorang ke BPJS, antri dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore baru dilayani. Dokternya maaf gitu ya, nggak ramah. Susternya juga nggak ramah. Ujungnya kan yang sakit tambah sakit. Tapi saya banyak teman dokter. Mereka bukannya nggak ramah. Karena gini, pasien BPJS kan jumlahnya tuh, ngejumlah gitu ya. Jadi istilahnya kalau orang Sunda bilang tuh loba pisan gitu ya. Sedangkan tenaganya 1. Betul. Dan biasanya kalau yang dia bawa itu tingkat emosinya lebih tinggi. Pasti. Jadi belum diperiksa aja dia udah marah-marah ke dokternya. Iya. Jadi istilahnya itu dokter bete duluan. Iya, sama-sama itu. Karena apa? Maaf tadi itu udah lama nunggu, Boy. Dokternya udah kecapean juga kan. Ketiga, dalam pikirannya BPJS cuma berapa ribu sih? 50.000 per orang. Tapi kalau swasta 800.000 kan? Makanya itu beda ya. Beda itu. Nanti kita bahas lagi emosinya. Nanti saya akan bahas juga sama para dokter-dokter ya. Mudah-mudahan kita bisa satu suara nih, antara pengobatan dilakukan oleh Pak Pit dengan para medis. Baiklah pemirsa, nggak terasa waktu kita yang cukup produktif ya. Singkat, padat, jelas, yang bisa dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Di lain jumpa, kita akan ketemu lagi dengan tokoh-tokoh atau dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya. Jangan lupa ikuti terus
Cipta Kreasi TV. Sampai jumpa.